Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan para sahabat sebagai contoh umat terbaik, kurun waktu terbaik. Bahkan Rasulullah para sahabat ini Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor. Ya, orang-orang yang telah terdahulu, yang awal-awal zaman, awal-awal waktu daripada golongan orang-orang muhajirin dan orang-orang ansor, walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang berusaha mencontoh kehidupan para sahabat, radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka radhiyallahu anhu, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu ala sayyidil mustafa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah kita sama-sama mengucapkan atau membaca sholawat, menyampaikan sholawat ke atas kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan-ucapan syair, dengan membaca daripada sirah nabawiyah, sirah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam di kitab Adhiya Ulami. Kemudian tadi kita telah mahalul qiyam, menandakan penghormatan kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kita mesti yakin ya, sebagaimana kita menerima daripada para ulama guru-guru kita semua ketika mahalul qiyam, maka baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam hadir di tengah-tengah kita semua. Masyaallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita semua kok hari-hari diulang-ulang terus supaya Allah ridhoi? Karena sesungguhnya di dunia ini tidak ada perkara yang paling berharga melebihi berharganya daripada ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan para sahabat sebagai contoh umat terbaik, kurun waktu terbaik. Rasulullah SAW sabdakan, khairul quruni qarni, sebaik-baik zaman adalah zaman di mana aku berada di dalamnya. Berarti kan kalau ada zamannya Nabi, berarti ada juga zamannya para sahabat. Ini juga sebaik-baik zaman. Bahkan kemuliaan para sahabat ini Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor. Ya, orang-orang yang telah terdahulu, yang awal-awal zaman, awal-awal waktu daripada golongan orang-orang muhajirin dan orang-orang ansor, walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang berusaha mencontoh kehidupan para sahabat, radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka radhiyallahu anhu, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semua sahabat Nabi ini dijamin masuk surga. Ya, semuanya dijamin masuk surga. Kenapa? Ya, ini jaminannya karena mereka udah Allah ridhoi. Udah Allah ridhoi. Dan sahabat itu sama kayak kita. Ada yang bertani, ada yang berdagang,
ada juga yang pengangguran, nggak punya pekerjaan apapun. Ada seperti itu sahabat. Ada sahabat yang alim, ada sahabat yang awam, ada sahabat yang paham yang alim, fakih kepada ilmu agama, ada juga yang tidak fakih, ada yang kuat hafalannya, ada juga yang hafalannya kurang. Tapi semuanya Allah ridhoi. Semuanya dapat predikat yang sama, dapat gelar yang sama, yaitu radhiyallahu anhu. Allah ridha kepada mereka. Radhiyallahu anhum. Allah ridha kepada mereka. Maka sudah seharusnya kita semua yang hadir di majelis yang mulia ini bercita-cita satu cita-cita, yaitu agar bagaimana Allah ridha kepada kita semua. Insyaallah ya. Allah ridha kepada kita semua. Allah ridha kepada usaha kita, Allah ridha kepada pekerjaan kita, Allah ridha kepada keluarga kita, Allah ridha kepada majlis kita, Allah ridha kepada setiap apapun yang kita kerjakan. Ini yang kita cita-citakan. Karena apa? Karena kalau sudah dapat ridhonya Allah, pasti kita semua dapat segala-galanya. Man wajadallah wajada kulla syai'. Barang siapa yang mendapati Allah, maka dia telah mendapati segala-galanya. Faman faqadallah, dan siapa yang kehilangan Allah, maka dia telah kehilangan segala-galanya. Dalam sebuah riwayat hadis yang diriwayatkan atau yang disampaikan oleh Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Abdullah bin Abbas, ini beliau cerita kan Abdullah bin Abbas ini sepupunya Rasulullah SAW. Sayyidina Abbas ini pamannya Nabi, punya anak namanya Abdullah bin Abbas. Keduanya adalah seorang sahabat Nabi, dua orang sahabat Nabi. Makanya radhiyallahu anhuma. Beliau bercerita, ketika aku dibonceng oleh Rasulullah SAW, berada di belakang baginda Rasulullah SAW dalam sebuah kendaraan, dalam sebuah kuda. Ada riwayat mengatakan seekor unta. Rasulullah membonceng Sayyidina Abdullah bin Abbas. Kemudian beliau bersabda, ya gulam, wahai anak kecil. Karena waktu itu Sayyidina Abdullah bin Abbas masih anak-anak, sudah beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Kata Nabi apa? Inni u'allimuka bikalimatin. Aku akan ajarkan engkau beberapa kalimat. Nah, ini apa yang Rasul ajarkan kepada Abdullah bin Abbas, ini pun untuk kita semua. Taklim untuk kita semua, pelajaran untuk kita semua. Apa saja yang beliau sampaikan? Kata Ibnu Abbas, sabda Rasulullah SAW kepada beliau, ihfazillah, jagalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa? Jagalah perintah-perintah Allah. Jagalah dan kerjakanlah apa-apa yang Allah perintahkan, dan tinggalkanlah apa-apa yang Allah larang. Kata Nabi, ihfazillah yahfazka. Maka ketika kamu menjaga perintah-perintah Allah, ketika kamu menjaga untuk meninggalkan larangan-larangan Allah, yahfazka, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan perlindungan kepadamu. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjagamu. Jadi kalau kita pengen dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita jaga perintah-perintah Allah. Ya. Ihfazillah, kata Nabi di dalam sabda selanjutnya, ihfazillah tajid tujahaka. Jagalah perintah-perintah Allah, tajid tujahaka, maka engkau akan mendapati Allah di depanmu. Maksudnya apa? Allah Subhanahu wa ta'ala akan membimbingmu untuk senantiasa berada di jalan yang Allah ridhoi. Nah, jadi ini pentingnya kita menjaga perintah-perintah Allah. Ya, nanti kita akan mendapatkan penjagaan dari Allah, kita akan dapat bimbingan daripada Allah. Selanjutnya Rasulullah bersabda, menunjukkan sabdanya, wa idza sa'alta fas'alillah. Apabila engkau meminta, wahai Ibnu Abbas, mintalah hanya kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila engkau memerlukan pertolongan, mintalah pertolongan hanya kepada Allah.
Ini pelajaran tauhid, ya. Pelajaran tauhid dari baginda Rasul untuk Sayyidina Abdullah bin Abbas dan untuk kita semua, ya. Dan untuk kita semua. Ketika kita semua menjaga perintah-perintah Allah, ketika kita semua mentaati perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, maka kita semua akan mendapatkan pertolongan darinya, penjagaan darinya, serta akan mendapatkan bimbingan darinya. Kemudian dalam kehidupan ini nih, kita ini akan dihadapkan satu masalah demi masalah, ya. Ada harapan, ada cita-cita, ada permintaan, ada masalah. Maka ketika datang masalah, ada problem, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang maha menyelesaikan masalah. Kita butuh pertolongan karena kita ini lemah, ya. Kita ini lemah. Nahnu ibadun, kita semua adalah hamba-hamba Allah ad-du'afa, yang lemah. Abdun dhaif, faqir, haqir. Ya, ini kata alim ulama nih, Masya Allah. Alim ulama, ya, orang yang alim, orang yang mempunyai ribuan para santri, mempunyai ilmu yang tinggi, tetap beliau ini mengatakan ana abdun faqirun, ana abdun haqirun, ana abdun dhaifun. Saya ini hamba yang lemah, saya ini hamba yang fakir, yang enggak punya apa-apa, haqir, hina. Emang itulah kita semua. Kita ini harus sadar, kita ini abdun dhaifun. Coba sama-sama, ana abdun dhaifun, ayo. Ana abdun faqirun, ana abdun haqirun. Kudu sadar, ya Allah, saya ini hamba yang lemah, saya ini hamba yang fakir, enggak punya apa-apa. Saya ini hamba yang haqir, hina. Masya Allah. Maka ketika ada orang-orang memuliakan kita, ketika ada orang-orang menghormati kita, ketika ada orang-orang yang memandang kita dengan pandangan hormat, yakinilah karena Allah Subhanahu wa taala menutupi aib-aib kita. Maka al-fakir ini biasanya tuh para alim ulama dengan ketawadhuan beliau ini bicara al-fakir. Artinya saya ini hamba yang lemah, enggak punya apa-apa. Senantiasa tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala dan tawadhu kepada manusia. Makanya ada masalah, ada problem, idza sa'alta fas'alillah, mintalah kepada Allah. Jangan sampai kita salah pilih, jangan sampai kita salah minta. Karena kalau sudah salah minta, maka ujung-ujungnya pasti celaka, pasti sengsara, pasti sia-sia. Maka kita ada masalah apapun, problem apapun, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Inilah yang dilakukan oleh Nabi Yunus alaihi salam ketika beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala berada di dalam perut ikan nun, ya, dalam perut ikan, dan beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kegelapan, gelapnya perut ikan, gelapnya dasar lautan, dan gelapnya tengah malam, nggak bisa apa-apa, bingung, ya, dalam perut ikan gimana solusinya nih, udah dasar lautan pula. Maka Nabi Yunus alaihissalam beliau berzikir meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang beliau minta tuh? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada sedikit pun dari lisan Nabi Yunus alaihissalam menyalahkan Allah, ya, atau menyalahkan orang lain. Beliau fokus menyalahkan diri sendiri, minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelakuan atas kesalahan di diri. Bersimpuh depan Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nabi Yunus seorang nabi, bayangin, seorang nabi diuji malah menyalahkan diri sendiri. Nah, sekarang kita diuji ini, ya Allah, salah apa ku nih, ya Allah. Kadang kita diuji ini oleh Allah Subhanahu wa taala, kita
malah menyalahkan orang lain. Ya, ini kebiasaan buruk nih ya. Jangan sampai ketika ada masalah datang kita fokusnya kepada kesalahan orang lain. Ada masalah nyalahin istri, ya, para suami, atau istri ada masalah nyalahin suami, gara-gara abang nih, gara-gara AA nih. Enggak ada masalah, salahkan diri sendiri. Inilah amalan orang-orang yang Allah ridhai. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maka dengan ketawajuhan Nabi Yunus alaihissalam bersimpu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, fanajjainahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Maka Allah Subhanahu wa taala lepaskan, selamatkan Nabi Yunus alaihissalam daripada masalah yang menimpa beliau, dan demikian juga kata Allah, aku akan menyelamatkan orang-orang yang beriman ketika ikut caranya Nabi Yunus alaihissalam. Maka nih tahdus binikmah, ketika Ustadz buka-buka kitab Mudzakarah sama Ustadz Mauli, ini bocoran. Ini ketika ceritanya sebelum atau lagi mengikhtiarkan seorang istri, maka bertanya sama guru, sama Maghfurullah Kiai Haji Asep Saifullah Ahmad, Ustadz izin Ustadz minta bimbingannya, minta doanya, anak ini pengen zuwaj, pengen menikah, mohon doanya untuk amalannya. Maka kata beliau, ada catatannya, kamu sholat hajat 2 rakaat sebelum tidur, ya kan? Kemudian dalam sujud terakhir, ya, kamu baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin berapa kali? 70 kali. Insyaallah katanya Allah Subhanahu wa taala akan berikan petunjuk. Ya, karena dulu istikharah uminya Haura ya. Jadi ini mengistikharahkan uminya Haura ya. Maka sudah, kamu katanya setelah sholat itu buka Al-Quran. Kerjakan 3 hari berturut-turut atau 1 minggu berturut-turut, buka Al-Quran. Lihat, kalau banyak khoknya maka itu khair, baik, lanjutkan. Kalau banyak shinnya, syar, buruk, tinggalkan. Maka ketika itu ya istikharah, doa itu, baca apa yang beliau sampaikan, kemudian baca Quran, ternyata banyak khoknya. Tapi belum puas, ulang lagi sampai 2 kali putaran, masya Allah, untuk meyakinkan. Ya qadarullah ma syaa fa'ala. Setelah istirahat demikian, baru Senin pagi waktu itu ya sendirian pada sholat subuh setelah amalan datangi rumah mertua dan menyampaikan maksud dan tujuannya itu, dan yakin pasti Allah mudahkan. Ternyata masya Allah ya qadarullah, alhamdulillah ya, Allah mudahkan semuanya sampai pernikahan, dan sampai sekarang udah punya anak 3, alhamdulillah. Jadi yakin, wa kadzalika nunjil mu'minin, bacalah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maka kebiasaan orang-orang beriman yaitu menyalahkan diri sendiri dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan kalau seandainya Nabi Yunus alaihissalam tidak meminta kepada Allah ya dengan doa tadi, maka niscaya Nabi Yunus alaihissalam sampai nanti yaumul kiamah, sampai nanti hari kiamat ini tetap berada dalam perut ikan. Tapi karena minta kepada Allah, akhirnya Allah kasih selesai, kasih solusi. Maka inilah pesan-pesan daripada Nabi Muhammad SAW untuk kita semua melalui lisan Abdullah bin Abbas. Yang pertama yaitu hendaknya kita semua menjaga perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Ustaz sangat berharap ya Allah, bil khusus kepada diri Al-Fakir sendiri ya, dengan wasilah majelis yang mulia ini kita semua diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa senantiasa istiqomah mentaati perintah-perintah Allah. Ada perubahan, menjaga sholatnya, menjaga zikirnya, menjaga tilawah Al-Qur'annya, menjauhi sedikit demi sedikit maksiat ya, kemungkaran seperti itu. Insyaallah ya. Nah, maka mudah-mudahan juga berharap juga ketika kalian nih
yang belum ketemu jodoh, berharap mudah-mudahan kalian ini bertemu dengan jodoh dengan cara terbaik daripada Allah Subhanahu wa taala. Ingat gak ketika kemarin kita hadir majelis maulid di Trans Pangkalan Sumber Suka ya, Sumber Suka. Kiai Madani beliau menyampaikan bagaimana kita membuat kesan cerita nanti buat anak cucu kita. Bagaimana pertemuan antara Abi dan Uminya itu dengan cara yang baik. Insyaallah ya. Maka ulang-ulang lagi nih, kita semua ini udah ditakar takdirnya masing-masing oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezekinya udah ditakar, jodohnya udah disiapkan. Hanya bagaimana kita proses menjemput jodoh dan proses menjemput rezeki tersebut. Maka lakukanlah atau jalanilah prosesnya dengan proses yang baik, proses yang halal, proses yang Allah ridhoi. Ingat ya, cita-cita kita ini adalah pengen dan mengharap ridhonya Allah. Karena kalau Allah ridha kepada kita semua, insya Allah Allah mudahkan segala urusan kita. Maka mudah-mudahan kita semua bisa menjemput rezeki dengan cara yang baik, menjemput jodoh dengan cara yang baik, menjemput segala hal dengan cara yang baik, meminta kepada Allah, isti'anah, meminta pertolongan hanya kepada Allah, menjaga perintah-perintah Allah sehingga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dan membimbing kita semua untuk senantiasa berada di dalam jalan hidayah. Amin ya rabbal alamin. Jadi terus istiqomah insyaallah ya. Terus istiqomah, terus saling mendoakan, saling mendukung. Mudah-mudahan kita semua berkumpul bukan hanya di dunia saja tapi sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian barangkali yang bisa disampaikan. Aqulu qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ya pesannya? Ada tambahan Mas? Cukup insyaallah ya. Ini masyaallah. Jadi nanti di suara di Facebook ini suaranya bagus insyaallah ya. Karena sudah ada alat inilah wasilah. Ya, jadi tadi saya mikir. Ya Allah, dengan azab inilah nih wasilah ini nih akhirnya yang suara kita bisa maksimal. Maka demikian juga kita doa kepada Allah pun perlu wasilah. Duh, kalau hanya mengandalkan kita mungkin tidak mungkin ya Pak Hasan ya. Aduh, amalannya lemah-lemah. Kemudian amalannya pun bolong-bolong. Maka kita perlu wasilah yang bisa menyampaikan suara kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan wasilah majelis yang mulia ini, wasilah Rasulullah, wasilah para ulama, para sholihin. Insyaallah ya. Tapi kayaknya para vokalis ini grogi tadi, sehingga gemetarannya enggak biasa pakai ini. Penting siapkan insyaallah ya. Pertama, mudah-mudahan Allah ridha kepada kita semua insyaallah ya. Insyaallah nanti mudah-mudahan kita juga akan mudah-mudahan sama Mas Saiful nanti pengen punya sendiri ya insyaallah ya, supaya Mas Saiful gak usah capek-capek angkut dari sana ke sini ya insyaallah. Tinggal bagaimana perawatannya saja di sini nih insyaallah ya, perawatannya. Tapi insyaallah ruangan sebelah ini udah bisa dimaksimalkan nanti ya. Kita maksimalkan lah insyaallah. Kita cair lemari supaya bisa terawat alat-alat kita insyaallah. Baik, demikian sudah jam berapa nih? Jam 10. Alhamdulillah. Semoga Allah ridha kita semua. Mari kita baca doa yang biasa kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatu wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati wa muttali' ala sarairi wa niyati iqdi jami'a hajati waghfir dhunubi wa sayyiati wa tajawaz an khati'ati wa zallati wa taqabbal jami'a hasanati wa samihni fima madha wa ma ya'ti waktubni fi diwani sadati wasluk bi sabila najati fi hayati wa mamati. Allahumma inni tami'un fi atak raghibun fi ridak mustaslimun bi qadak faktubni min awliyak wasluk bi sabila hudak wa alhiqni bi asfiyak wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin.
doa yang barusan yang bisa kita baca ini adalah doanya Al Habib Ali bin Muhammad Al Habsyi yang saat ini adalah haul beliau. Ya, haul beliau. Ya, hafal nggak? Coba satu lah, mungkin bisa nggak? Masih mampu nggak? Mungkin tawasul dengan Habib Ali, bisa nggak? Ya Habibana Ali, Syailillah, bisa? Atau sama-sama aja, sama-sama lah, yuk. Ya Habibana Ali. Syailillah ya Imam Ibnil Imam Syailillah Syailillah Rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnul khitam wa'tina ma qad sa'alna min 'atayaka al-jisam ya Habibana Ali Syailillah Syailillah ya Imam Ibnil Imam Syailillah Syailillah ilmu wa akrimil arwah minna min khairil anam khairil anam wa baligil mukhtar anna min salati wa salam sekali lagi ya ibana Ali Syailillah Syailillah ya Imam Ibnil Imam Syailillah Syailillah. Mudah-mudahan dengan barokah Habib Ali Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya di ada live TikToknya yang biasa main TikTok ya. Di TikTok tuh ada Habib Syekh. Ya. Kenapa Ustaz TikTokan? Karena ada Habib Syekh, Masya Allah. Ada Habib Novel, ada Ustaz Abdul Somad juga dari Sulaiman. Ada juga Pito, Masya Allah. Insya Allah. Cukup,